Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini tanggal 3 Maret 2024. Biasa bertemu lagi dengan channel saya Lina CS. Untuk siang ini, hari ini saya ada jadwal pelatihan, yaitu jadwal pelatihan di lokasi kandang terbaru. Sekarang tidak di dedaunan lagi. Ini kandang terbaru, namanya saya kasih BK Farm. Nah, ini menyediakan domba kurban, domba akikah, indukan breeding, cross, terus bibit penggemukan. Nah, ini lokasi kandangnya ke bawah. Ini ada 3 blok, yaitu kapasitas 1.500 lebih. Ini baru isi kurang lebih 1.000 ekor. Terus nah, ini untuk tempat menuju penyampaian materi. Ini di sini. Ini lokasi penyampaian materi, ada tempat pelatihannya juga. Karena untuk lokasi pelatihan harus dekat dengan kandang, praktek langsung. Untuk suntik, ada juga contang. Di sini lokasi pelatihannya. Gitu loh. Makanya salah untuk desain kandang. Sudah lama Pak ya. Nah, jadi sekatnya kalau bisa mati, pintu taruh di pinggir-pinggir. Jadi 3 meter harus ada pintu satu. Ini proses perkandangan dulu. Kok Pak ya, paham ya Pak ya? Nah, terus Pak, jenengan ketika membuat wadah pakan, ini jangan sejajar dengan alas kaki. Lah Pak, kok niku kok masih kebasahan? Tambahi katul Pak. Amun lebih, wah kebasahan itu tak kamu nggak jadi. Enggak Pak, itu jadi, tapi katulnya ditambah. Ini nanti setelah materi pertanian kita praktek pembuatan pakan konsentrat jual timbang, jogrok, terus untuk fermentasi serat hijau itu ada juga yang sudah dilayukan. Nah, nanti prakteknya di sebelah gudang di sini. Setelah praktek nanti juga ada praktek ke kandang, cara melihat mencukur bulu domba. Terus nanti ada cara menyuntik, terus ada menentukan pencernaan domba juga. Ini lokasinya nyaman. Ini baru materi ke pertanian. Setelah pertanian nanti lanjut praktek. Air kelapa sebanyak 1,5 liter. Berarti 1 botol aqua besar Pak ya. 1,5 liter. Terus kuning telur 2 biji. Kuning telur 2 biji. Berapa? 15 tetes. Sudah difermentasi 3 kali 24 jam. Tadi sudah disampaikan Pak Ansori, yaitu di manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen perawatan. Sudah nyambung belum Pak? Kira-kira? Sudah ada masukan? Mungkin yang sudah mulai di aplikasi sudah paham ya? Seperti Bapaknya kan sudah ngalami, masih berjalan. Nah, tadi mungkin yang belum mulai diternak, mungkin belum paham mana yang masuk karbohidrat, juga mana yang masuk serat, juga mana yang masuk protein, ya. Nah, yang sering kita susah itu di penjualan timbang. Komposisinya pakan harus mencapai protein kasarnya berapa, terus TDN daya serapnya berapa, ngoten Pak. Protein kasar untuk penggemukan biasanya mencapai PK itu 17 sampai 19. Terus TDN paling bagus itu 85%, daya serapnya loh Pak. Terus kalau penggemukan masuk protein cuma 14%, itu kurang maksimal untuk penggemukan jual timbang dengan target panen 70 hari. Nah, yang sering kita khawatirkan itu
karena komposisi pakan yang tidak sesuai, Pak. Nah, ini yang sudah selama saya praktekkan selama 10 tahun. Biasanya jual timbang selama 70 hari kita panen. Nah, ini untuk bahan-bahannya itu ada protein yaitu ampas bir. Ya. Ini ampas bir. Ampas bir itu di limbah gandum. oh, limbah gandum. Limbah gandum bisa diganti ampas tahu, ampas kecap, tapi yang agak kering. Karena masuknya di penggemukan. Terus kedelai ini protein kasarnya hampir 40 lebih. Terus ini CGM itu ada 5 itu jagung yang bukan jagung biasa, Pak, itu dari luar negeri. Limbahnya itu masuk protein karena sudah diambil karbonnya. Maksudnya protein serat yaitu janggal jagung, Yaitu pas. janggal jagung. Terus kasih kulit kopi. Bekatulnya sangat tinggi kan? Sen. Itu kecil lah. Kue anu, Pak Katul. Bentar, Pak. Katul. Terus saya kasih ampas bir. Yang penting terpenuhi protein, karbohidrat, dan serat. Ini tetap garam. Untuk komposisi breeding atau jogrok, Pak, 25 protein, 35 karbohidrat, 40 serat. Perbandingannya seperti itu. Terus tak kasih jagung untuk breeding mencerna air susu. Terus tak kasih mineral. Terus kasih bekatul. Bekatul masuk karbohidrat. Ini kadar airnya sudah tinggi, jadi untuk kadar airnya jangan terlalu banyak. Nanti kebasahan terjadi pembusukan. Satu lagi.
basah ya Pak. Ini untuk penjualan jogrok terus sama breeding. Ada pertanyaan Pak sampai sini Pak? Untuk komposisi breeding jogrok 25 protein, 35 karbohidrat, 40% serat. Tetap di di Demek Pak. Jadi kebahasannya nanti seperti apa kan jadi lebih tahu. Negatif Demek nggak ngerti. ini kebasahan nanti dikurangi Pak karena ini jagungnya sudah terlalu basah. Dipegang kebahasan seperti itu. Jadi ketika kebahasan berarti harus tambah pekatul. Ya. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Ada yang kurang jelas? Sebelum kita praktek pembuatan serat pengenyang untuk breeding atau jual jogrok. Ya ini Ini pekatul mau pilihannya tektor nomornya ini kan untuk apa jagung kita pun musik. Oh, kalau yang pakai ini belum berarti ya? Belum Pak? belum betul. Nah, Kalau itu hitung-hitungannya berapa Bu per kilonya sebenarnya? kalau kita buat sendiri semua dari janggut jagung paling hitungnya 2.000. 2000. 2.000. Banyak yang kebeli ya Pak. Hitungnya cuma pas duit kopi murah. Itu jenengan batang kebon tadi toh campurin itu Iya. bagus. Oke. Ini pembuatan serat pengenyang untuk breeding jual jogrok monggo Pak, tapi kalau untuk jual timbang jangan. Jadi tidak masuk di timbangan. Nanti untuk serat untuk jual timbang ada sendiri. Kelihatan? Kering. Untuk serat pengenyang yaitu untuk breeding atau untuk jual jogrok bisa sama serat hijau Pak. Cong, rumput lapangan semua bisa Pak. Yang penting layu. Nah ini cuma untuk pembuatannya yaitu kasih bekatul. Ini bekatul ya? Bekatul, cukup bekatul untuk SOC molase yang sama takarannya tadi. Ini yang untuk breeding. Oke, dua kali. Ya, untuk ngasihnya Pak, karena ini sudah basah ya Pak. Untuk air SOC biar tidak terjadi kebasahan, terjadi pembusukan di dalam tong, kita kasih sedikit saja. Pakai spray lebih ngerata Ya. Pak. Ini sifatnya bukan silase ya Pak, kita fermentasi serat. Dan dicampur. Nah lagi 2 kali pencampuran. Kasih bekatul lagi. Ini Pak, kalau jenengan punya jerami banyak kebun Pak, di seperti ini biar tidak ngarit tiap hari. Tinggal beli tong. Batu jepun. Itu PK-nya naik loh Pak. TDN-nya naik, PK-nya Iya. naik. Ya, kasih air lagi tadi. Jangan banyak-banyak ya Pak, nanti busuk. Ini sifatnya masukkan ke tong, dipadatkan, 3 jam bisa dikasihkan ke ternaknya. Kan juga serat kangkung, kongkol, kulit kopi kan, praktek serat pengenyang untuk jual timbang. Bon Pak, ini kadar air seperti ini. Nanti masuk tong, nambah lama, nambah harum wangi. Gitu. Bagus Pak dari itu toh. Nah iya. Kalau selasa atuh. Modern ini, Ada Daten niki nek pacong luwe nganu Kalau orang gede, Jawa Barat tawannya mau buat lalapan aja gitu. Wah enak kan, mau Lah lalapan. ya. Makanya pengenyang kan. untuk tebon Pak, sekarang musim tebon, chopper, seret,
misalnya 1 duplak dicopot semua, nanti dicampur 2 kali 3 kali masuk tong, 1 bulan jangan nggak sangarit. 1 bulan. Oke. Dan itu nggak bakal busuk. Oke, yang penting kadar air dia perhatian. Ini berarti yang branding itu. Oke, breeding jual jogrok monggo, tapi kalau timbang tidak masuk seratnya seperti ini Pak. Ini udah kabel. Kangkung kongkol kan, kulit kopi sedikit-sedikit wae. Kurang tronton Bu. Ini nambah datang ini Pak, santen. Dari perosotan. Cara nyangkang Pak, dari samping. Entang dikempit. Wis. Sedikit-sedikit, nah nanti ngecap. Nah. Pencernanya biar steril dari samping, jangan dari depan. Kalau dari depan tersedak Pak, dombanya nanti batuk ya. Sing pas Kang. Garut. Ini soko Garut. rasa wes naik kok. Apa nih Pak? Jual lebaran haji Pak. Jawa Barat senang sungune Pak. Iya. Ya, kita jual lebaran haji. Oh ini Garut kafe gitu. Ini ambil dari mitra panen kemarin. Apa kan? Dia nyedak dhewe iki lho, nyedak dhewe. Kono wae, ini. Pawange kambing iki cepet satset. Lagi rong sasi, Bu. Ini hati-hati. Dipepet terus dibuka mulutnya. Ya kudu moh. Dah, wong esuk itu ngerti. Dah Pak, untuk contoh 3 hari berturut-turut kita praktek nyuntik. Bentar. Ini loh Pak nanti. Kita Pak taruh. Iya rakyat. Ini kalau ini lincip, kalau ini nggak lincip. Maksudnya kategori loh Pak. Iya betul. Betul ya, begitu ya. Nah, kabel seperti orang itu orang sing tuku ada lincip. Iya. Itu loh Pak. Ini Pak. Iya. Pak. Praktek nyuntik, Pak. Ini ceklik Kang, sama rasa nyuntik. Pokoknya sing enaknya bawa berarti injek. Gampang dia. Terus tak kasih alkohol, Pak. Domba masuk kandang itu setelah 2 hari kita kasih antibiotik yaitu B kompleks sama Medosil LA untuk 2 mili Pak. Kalau kambing ganti jamur seperti nggak apa-apa. Gak apa-apa. Di, Tapi yang bagus tetap alkohol. di alkohol Pak sudah. Sini Pak, mungkin sudah paham nyuntik, kita cari daging. Terus kan dikempit. Awas nyepah nek ora jemput. Cari daging yang tebal. Oh, Ya. dia dapatkan sini jadi nggak nyepah ya. Ya. Dapatkan ini. Ya, dapat ini. Untuk penyuntikan kasih antibiotik B kompleks tetap selalu mengikuti Pak, yang kanan atau yang kiri. Nah ini kaki kanan, maju sih yang. Nah, ini cari daging, sini aja udah bisa. Jangan sampai kena uratnya. Awas kan? Dah. Ada tanyakan sampai sini Pak. Untuk penyuntikan penyakit kulit mungkin sudah paham. Itu jarumnya berapa senti berarti? Ini Berapa Jarumnya 1 senti ya? 3 cm 4 cm. ini 0,9 Pak. Jarumnya. Panjangnya tuh Panjangnya paling 3 cm. 3.
Ada segini ada. Kalau nggak ada Pak, sulit cari jarum pendek, potong apa pengaman dari jarum itu Putih. toh 1,5 cm. Tapi cepat anu Pak rusak. Beli Cepat yang ini rusak. aja. Karena memang panjang. Ini kok awet Bu. Awet Pak. Ya, saya dulu nyontek 125 Untuk ekor penyuntikan itu budik ya habis Pak. 3. Ada yang budikin satu. Kalian dipraktekkan. Serat pakai senter juga. Serat campur. Untuk campur. Karena ini jangka waktu masih lama. Ini Pak, ada yang ini Pak. Penyuntikan budik. Penyuntikannya jangan di daging, di luar daging, di dalam kulit. Untuk obatnya yaitu Intermectin 2 mili sama. Untuk penyuntikan budik kita cari kulitnya, jangan dagingnya. Sini, pegangnya kayak gini Pak. Nah kita tusukkan. Ini nggak sampai daging. Nggak sakit dia ya. Ya dah. Itu seminggu 2 kali. Ini tadinya parah sudah mau sembuh. Kalau yang udah parah sami mapan Bu. 1 minggu 2 kali Pak. 2 mili sami. Nggih sami. Tapi 1 minggu 2 kali. Dan kalau praktek ukur di bawah Pak, mau lihat itu juga. Praktek penyuntikan dan pencentangan langsung di kandang. Jadi untuk peserta paham langsung praktek di kandang. Nggih, Nanti kalau udah pinter nggih nambah. terus juga. Nah, ini ada praktek pencukuran bulu langsung di kandang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia.